Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang dari Jumatan, Mbah Mun tiba-tiba pingin konten. Kebetulan tadi khotibnya membawakan tentang bab sholat. Dan begitu Mbah Mun masuk masjid, ada dua kondisi. Sebagian besar sholat qobliyah Jum'ah, dan sebagian yang lainnya tetap duduk dan tidak melaksanakan sholat qobliyah. Kalau hal ini dipahami dalam perspektif syariat, siapa yang benar? Maka masing-masing pihak merasa dirinya paling benar dengan serangkaian dalil, riwayat, dan kisah-kisah. Bahkan satu sama lain saling menyalahkan, saling membid'ahkan. Itulah perspektif syariat. Padahal kalau kita sedikit saja naik pada hakikat bahwa seseorang yang berdiam diri dalam keadaan duduk itu pun bisa dianggap sholat ketika dia berzikir. Bukankah as-sholatu lidzikri, sebagaimana Quran surat At-Tuha 14, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Maka orang duduk pun ketika dia mengingat Allah, sesungguhnya dia sedang sholat, karena sholat juga bagian daripada zikir. Sebagaimana Quran surat Ali Imran ayat 191 yang maknanya bahwa ingatlah Allah dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Jadi, ketika pemahaman kita berada pada level hakikat, sesungguhnya ini sudah tidak menjadi masalah dan tidak perlu saling menyalahkan. Enjoy saja. Lantas, bagaimana Mbah Mun? Sholatnya sekali atau dua kali? Mbah Mun mengikuti sang penyelenggara sholat Jumat tersebut. Kalau penyelenggaranya tidak menyediakan waktu untuk sholat qobliyah, tentu Mbah Mun tidak. Karena ini masalahnya sudah etika, tidak sopan. Ada khotib sudah naik mimbar, kita bersolat. Tetapi ketika penyelenggara sholat Jumat menyediakan waktu, maka saya pun akan sholat sebagai penghargaan kepada penyelenggara sholat Jumat tersebut. Karena pemahaman kita sudah melampaui syariat. Kita bisa sholat sambil berdiri sebagaimana pada umumnya kita pun sesungguhnya bisa sholat dalam keadaan duduk maupun berbaring. Itu prinsipnya. Kemudian tadi juga khotib dengan sangat tegas menyatakan tentang bagaimana keutamaan sholat, bahkan orang-orang yang dianggap munafik dalam menjalankan sholatnya. Dalam Al-Quran, kalau kita cermati, sesungguhnya ada 3 jenis sholat. Pertama adalah sholat syariat yang kita laksanakan pada umumnya, dan ini saya tidak akan membahasnya, saya tidak punya kapasitas dalam hal ini. Banyak yang lebih ahli. Namun ada sholat lain, yaitu sholat wusta. Dan kami mempunyai penafsiran sendiri, sholat wusta adalah sholat tengah. Para mufasir banyak yang menyebutkan sholat duhur atau sholat asar. Padahal teks yang ada dalam Quran surat Al-Baqarah 238 menyebutkan peliharalah semua sholat dan sholat wusta. Berarti ada dua kan ya, peliharalah semua sholat dan sholat wusta. Berdirilah karena Allah dengan khusyuk. Jadi sholat wusta itu adalah sholat tengah-tengah, sholat di antara jasad dengan ruh. Itulah yang namanya sholat kolbu. Jadi ini yang perlu saya sampaikan, ternyata ada sholat lain loh. Dan di samping sholat wusta itu ada satu sholat lagi, yaitu namanya sholat daim.
sebagaimana Quran surat Al-Ma'arij ayat 23. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Inilah sholat yang terus-menerus, sholat yang berkekalan, yang Allah selalu hadir dalam dirinya. Inilah sholatnya ruh, karena hanya ruh yang bisa mengerjakan itu. Selain ruh tidak mungkin bisa, apalagi sebatas akal, gerakan itu pasti ada batasannya. Kolbu pun pasti ada batasannya. Ya muqallibul qulub. Kolbu itu selalu berubah-ubah, jadi tidak mungkin konsisten, tidak mungkin kekal. Yang bisa berkekalan dengan Allah hanyalah ruh. Itulah yang namanya sholat daim. Demikian sekali lagi saya sampaikan, ada 3 jenis sholat. Sholat yang syariat, yang kita kerjakan tiap hari itu. Kemudian sholat wusta, sholat pertengahan antara jasad dengan ruh, atau sholatnya kolbu. Dan ada sholat daim, sholatnya ruh, sholat yang sudah berkekalan. Demikian, illahi anta maksudi, waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.